Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Tetap optimis, kita percaya setiap hari kita semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang topik kasih Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengambil bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 4 yang mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan hari ini saya akan membahas tentang kasih itu sabar. Dalam konteks 1 Korintus ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan tentang kasih. Karena pada saat itu jemaat ini punya multi karunia Bapak Ibu Saudara. Dan lucunya di situ terdapat kelompok-kelompok. Jadi mereka punya karunia dan Paulus menulis ini untuk mengingatkan bahwa jika engkau punya banyak karunia, tapi jika engkau tidak punya kasih, maka semuanya tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah suatu sikap menahan emosi kita dan keinginan kita gitu ya. Kita ini kadang-kadang sulit untuk menahan keinginan dan emosi kita. Maka Tuhan mengajarkan kita untuk sabar Bapak Ibu Saudara. Sabar itu konteksnya luas. Misalnya kita sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita. Mungkin setiap manusia punya kelemahan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bisa menahan diri orang yang marah terhadap kita, atau orang yang memfitnah kita, atau orang yang membicarakan kita. Kita tetap sabar, kita tetap berharap pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Jadi kita bisa menahan diri itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa sabar Bapak Ibu Saudara ya. Kadangkala memang sebagai manusia kita tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kadang-kadang kapan sih saya bisa menahan sabar saya ini. Begitu banyak waktu yang saya lalui untuk sabar terhadap pribadi yang lain ini, terhadap orang lain ini yang mungkin kita sudah gemes gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk tetap bersabar. Saya pernah melalui proses ini Bapak Ibu Saudara. Lalu saya menangis kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kapan orang ini tidak mengganggu saya lagi atau tidak mengambil kesabaran saya lagi? Karena saya begitu ingin membalas gitu, tidak bisa menahan diri saya. Maka disitulah Tuhan memberikan kekuatan saya yang baru. Maka percayalah Bapak Saudara, di saat engkau sudah habis kesabaran, maka engkau berseru pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra bagimu untuk bersabar lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya bahwa dalam kesabaran ini secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, Tuhan membentuk kita. Tuhan memproses kita untuk lebih sabar. Bagaimana kita bisa berlatih sabar jika Tuhan tidak menempatkan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi kita tidak mungkin sabar jika Tuhan tidak menempatkan orang-orang yang bisa melatih diri kita untuk bisa menjadi lebih sabar itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pada hari ini saya mau belajar Bapak Ibu Saudara dengan konteks sabar ini. Belajar menerima kelemahan orang lain. Karena disinilah kita sendiri sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi Tuhan tahu pada kapan waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Seruan kita terhadap pribadi-pribadi yang kita doakan ini, yang kita bersabar selama ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan untuk setiap hidup kita. Dan yang selanjutnya, pandanglah Tuhan. Karena sudah mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersabar. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kesabarannya bagi hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Ajar kami untuk lebih sabar lagi Tuhan. Supaya kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa. Shalom.